sekali dapat bertemu kembali dalam channel kita Bro Semesta bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Apa kabar saudara-saudari? Semoga tetap ceria, tetap optimis, dan tetap dalam damai Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan panggilan Tuhan. Hari Minggu yang lalu, saya mengikuti upacara syukuran dari Suster Bonifacia Silaban KSFL yang baru mengikrarkan kaul kekal kebiaraan dan dipestakan di kampung halaman bersama dengan teman-teman sekampung dan juga satu stasi atau gereja. Hari Kamis yang lalu, saya juga mengikuti perayaan pesta 25 tahun hidup membiara Pastor Bonifacius Langgur dan Pastor Sergius Lai, dan juga 40 tahun hidup membiara Pastor Paskalis Pasaribu. Dari pengalaman mengikuti pesta-pesta syukuran dari biarawan-biarawati itu, saya merasakan besarnya antusiasme dari umat untuk mengharapkan agar para pastor dan suster itu tetap setia dalam panggilan. Bahkan SSA, setia sampai akhir. Itu doa-doa, itu harapan-harapan dari mereka terhadap para biarawan-biarawati, para religius pada umumnya. Dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini, kita juga mendengar cerita panggilan tokoh-tokoh seperti Samuel dalam bacaan pertama, di mana Allah memanggil Samuel yang pada saat itu masih kecil dan belum mengenal Allah dalam arti hubungan personal dengannya. Dalam Injil kita mendengar panggilan dari murid-murid pertama dari Yesus yang ditunjukkan oleh Yohanes Pemandi, sehingga murid-murid Yohanes mengikuti Yesus dan akhirnya menjadi murid dari Yesus. Dalam hal ini kita lihat bahwa memang Allah memanggil orang-orang untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan dirinya dalam rencana penyelamatan itu. Allah sungguh melibatkan manusia dalam rencana penyelamatannya, dalam usaha pewartaan kabar sukacitanya, dan dalam usaha untuk menghadirkan kerajaannya dalam kehidupan di dunia ini. Panggilan Samuel itu sangat menarik karena Ibu Hana yang berdoa dan memohon kepada Tuhan agar diberi karunia seorang anak, akhirnya sesudah memperoleh anak, yakni Samuel sendiri, bertekad untuk mempersembahkan Samuel itu menjadi petugas di bait Allah. Dan begitulah ketika Samuel mendengar panggilan dari Allah, dia selalu berpaling kepada Eli. Dia berpikir bahwa Eli yang memanggil dia. Tetapi sesudah 3 kali kejadian berturut-turut dialami, Eli pun akhirnya menyadari bahwa Allah lah yang memanggil Samuel. Dan ketika Allah memanggil sekali lagi, Samuel yang diajari oleh Eli menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Panggilan murid Yesus yang pertama juga menarik. Ketika Yohanes menunjukkan, "Lihatlah anak domba Allah," maka murid Yohanes sendiri mengikuti Yesus dan bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus menjawab, "Marilah dan lihatlah." Kemudian mereka tinggal bersama dengan Yesus pada hari itu. Panggilan ini merupakan peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Dari murid Yohanes
menjadi murid Yesus. Dari panggilan Rabi kepada pengenalan Mesias, Kristus, Sang Penyelamat itu sendiri. Artinya, pemanggilan murid dari Tuhan ini mengubah cerita, mengubah suasana dan kehidupan dari murid-murid itu sendiri. Dan Tuhan sendiri ketika sudah bertemu dengan Simon juga mengatakan, mulai sekarang engkau disebut Petrus atau Kefas atau Wadas. Menandakan bahwa menerima panggilan Tuhan itu juga siap sedia untuk berubah, untuk menyesuaikan diri dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Panggilan Tuhan itu bukanlah melulu milik dari para biarawan-biarawati atau kaum religius. Tuhan memanggil setiap orang. Sesudah kita dipermandikan, kita juga sudah dipanggil. Panggilan itu adalah panggilan kepada kehidupan, kekudusan bersama dengan Tuhan. Karena itu, hidup menjadi imam, menjadi suster, bruder, frater, bukanlah akhir dari panggilan itu, melainkan panggilan untuk hidup suci, untuk hidup bersama dengan Tuhan, dan setia dalam panggilannya sampai akhir. Itulah makna, itulah tujuan, dan itulah perjuangan dari setiap orang. Entah dipanggil untuk hidup menjadi bapak dan ibu dalam keluarga, untuk hidup setia dan menjadi baik sebagai seorang anak, atau dalam kehidupan apapun yang menggambarkan bahwa kita tetap menjadi murid-murid Tuhan. Itu adalah panggilan kita semua. Marilah dan lihatlah. Lalu mereka tinggal bersama dengan Dia pada hari itu. Ini satu peristiwa yang sangat penting dalam menghayati panggilan kita. Panggilan itu, pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup hanya dalam pikiran dan dalam tulisan, tetapi mari, lihatlah, alamilah, rasakan sendirilah bersama dengan Tuhan. Itu sangat meneguhkan, itu sangat menentukan untuk menghayati dan juga untuk menjadi saksi dalam panggilan menjadi seorang Kristen yang baik. Seperti kalau kita melihat sekarang ada menteri-menteri yang bila mengunjungi atau menjalankan tugasnya mengadakan belusukan-belusukan, langsung mengalami, langsung terjun ke tempat di mana ada bencana, di mana ada kejadian, sehingga dia dapat merasakan, melihat sendiri kejadian-kejadian, dan dengan itu juga dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk peristiwa-peristiwa tertentu itu. Begitu juga panggilan kita. Panggilan Tuhan untuk datang dan untuk melihat dan untuk tinggal bersama dengan Dia, mengalami keindahan kebersamaan dengan Tuhan, sangat menguatkan kita dalam kehidupan bentuk apapun yang ada pada saat aktual di mana kita hidup. Pengalaman-pengalaman itu perlu kita hayati. Dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita ikuti, itu juga saat-saat berahmat, saat-saat di mana kita tinggal bersama dengan Tuhan. Datang, bertemu dengan Dia, mendengar sabdanya, menerima Dia dalam tubuh dan darahnya, dan merasakan bagaimana suasana keindahan, puji-pujian, doa bersama dengan orang lain. Itu juga pengalaman-pengalaman yang meneguhkan kita. Panggilan kepada kesucian itu ditegaskan juga oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan, ingatlah bahwa tubuh kita
bukan untuk percabulan. Tubuh kita diperuntukkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kita, supaya kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita hadir Roh Tuhan. Tubuh adalah bait dari Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Maka hendaknya kita hindari segala yang dapat mengotori, mencemari tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu dan menjauhkan kita dari Tuhan, dari perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita dipanggil kepada kesucian dengan hati, batin, pikiran, dan juga dengan tubuh kita, supaya sungguh pantas menjadi bait, menjadi tempat tinggal dari Allah. Ini juga panggilan bagi setiap murid dari Tuhan, entah dalam keluarga, entah menjadi biarawan-biarawati, entah dalam bentuk kehidupan manapun juga, yang tetap setia, yang tetap suci, kudus dan layak bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Semoga kita semua tetap setia dalam panggilan Tuhan untuk menjadi kudus, untuk menjadi saksinya, untuk menjadi agen-agen dan alat-alat di tangannya, menjadi pewarta kabar sukacitanya. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.